Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menghitung delta H reaksi. Cara selanjutnya untuk menghitung delta H reaksi adalah dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess berkata bahwa jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapannya. Jadi, misal di sini saya punya contoh seperti ini. Ada reaksi A ke C, C ke D, dari A ke B bisa B ke D. Nah, jika kita pengen mencari reaksi perubahan entalpi dari A ke D, itu kan harusnya ada garis ke sini, A ke D. Nah, untuk A ke D itu ada 2 jalur, yaitu dari A ke C lalu ke D, atau dari A ke B lalu ke D. Nah, untuk mencari delta H reaksi dari A ke D itu akan sama dengan nilainya delta H1 ditambah delta H2. Atau sama juga delta H4 ditambah delta H3. Itu akan sama dengan delta H A ke D. Begitupun ketika kita sebaliknya pengen mencari delta H D ke A. Berarti di sini D bisa lewat C baru ke A atau lewat B dulu baru ke A. Nah, berarti untuk D ke A itu sama dengan minus delta H2 ditambah minus delta H1. Kenapa minus? Karena delta H2 itu menunjukkan delta H dari C ke D. Namun yang kita inginkan adalah D ke C, berarti nilainya minus. Begitupun seterusnya. Jadi untuk D ke A bisa minus delta H2 ditambah minus delta H1 juga bisa sama dengan minus delta H3 ditambah minus delta H4. Untuk contohnya seperti ini. Dari S ditambah 3/2 O2 menjadi SO3 itu bisa langsung atau bisa lewat jalur dari SO2 dulu ditambah setengah O2 menjadi SO3. Berarti di sini ketika kita pengen mencari nilai X, maka nilai X sama dengan, berarti di sini delta H3 itu akan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 karena jalurnya itu tujuannya itu sama, yaitu dari sini menuju ke sini. Tapi yang sini melewati sini dulu. Yang penting tujuannya sama. Berarti di sini kita masukkan minus 398 kJ sama dengan X ditambah minus 100 kJ. Sehingga X sama dengan minus 398 kJ dikurangi minus 100 kJ. Sehingga X sama dengan minus 298 kJ. Hukum Hess itu sendiri aplikasinya juga dapat seperti ini. Ketika hukum Hess diterapkan, para ilmuwan itu menemukan banyak cara. Salah satunya seperti ini. Jika kita ingin mencari delta H reaksi dari N2 ditambah 2 O2 menjadi 2 NO2, sementara yang kita tahu adalah N2 ditambah O2 menjadi 2 NO dan 2 NO2 mengurai menjadi 2 NO ditambah O2, itu caranya kita tulis dulu reaksi targetnya. Reaksi target yang kita cari. Lalu kita sesuaikan di mana di sini ada N2 sebagai reaktan. Dari 2 persamaan itu, di manakah N2 ditemukan? Ternyata ada di persamaan 1. Nah, berarti persamaan 1 ini dia ada di reaktan. Sementara di target juga ada di reaktan. Jumlahnya yang di target inginnya 1. Sedangkan yang di reaktan juga 1. Berarti sudah sama. Berarti kita bisa tuliskan ulang untuk reaksi satunya. Jika di sini misal 2, terus di sini misal 1, yang targetnya 1, berarti ini harus dibagi 2. Maka mempengaruhi delta H-nya juga harus dibagi 2. Lalu selanjutnya O2. O2 ini ditemukan di reaksi 1 dan ada di reaksi 2. Berarti kalau ada 2 ditemukan seperti ini biasanya di skip dulu. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu NO2. NO2 hanya ditemukan di reaksi yang kedua. Nah, tapi di reaksi kedua dia letaknya ada di sebelah kiri atau sebagai reaktan, sedangkan di reaksi target dia ada di sebelah kanan atau sebagai produk. Jadi kita balik saja reaksinya. Untuk jumlah molnya sudah sama, maka tidak perlu dikali atau dibagi. Tinggal kita balik, maka delta H-nya berubah tanda. Jadi di sini selanjutnya kita coret zat yang sama ditemukan ada di sebelah kiri atau menjadi reaktan dan sebelah kanan menjadi produk. Di sini 2NO sebagai produk ada di reaksi 1 dan 2NO ada di sebelah kiri menjadi reaktan, maka kita bisa coret seperti ini. Mereka saling menghilangkan. Nah, kalau jumlahnya misal tidak sama Pak, gimana? Misal di sini 2, di sini 1.
maka ini hilang, ini tinggal 1. Jadi dia mengurangi, saling menghilangkan satu sama lain. Jika tidak sama maka tidak hilang, berarti tinggal sisa berapa saja di sebelah kanan atau sebelah kiri sisanya gitu. Dan di sini tinggal kita turunkan nih ya. Berarti di sini N2 sudah turun, terus di sini ada O2 1 O2 dan ini 1 O2, jika dijumlahkan ada 2 O2. Lalu di kanan tinggal ada 2 NO2, tinggal 2 NO2 sesuai dengan reaksi targetnya. Lalu setelahnya delta H-nya tinggal dijumlahkan. Berarti di sini plus 187 ditambahkan minus 113 kJ ditemukan plus 67 kJ. Itu untuk reaksi delta H reaksi N2 ditambah 2 O2 menjadi 2 NO2. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bagikan. Silakan dipelajari lagi, direnungkan, dipahami. Jika ada materi yang belum paham atau bisa berlatih lagi, menemukan soal-soal yang mungkin belum paham cara mengerjakannya atau terhenti ketika mengerjakan karena belum paham, silakan bisa ditanyakan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat terus dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.